Mengurangi aktivitas di dunia entertain membuat pesinetron sekaligus dai muda Hafiz Salim banting setir menjadi seorang pebisnis. Ditemui di tempat usaha kopi kekinian miliknya yang terletak di daerah Tapos, Depok, Jawa Barat, Hafiz Salim berbagi cerita soal usahanya tersebut. Pria kelahiran 9 November 40 tahun silam itu pun mengajak tim cerita selebriti mengelilingi usaha yang baru dirintisnya tersebut. Maka seperti inilah tempat usaha kopi kekinian milik Hafiz Salim yang berhasil diabadikan secara eksklusif oleh kamera tim cerita selebriti. Baik teman-teman, semua pemirsa Badar TV. Nah, ini dia warung kopi saya, ya. Ini namanya warung kopi Vista Coffee. Kenapa namanya Vista Coffee? Karena nama saya Hafiz, nama istri Elvita. Disingkat Vista. Oke, tenang. Ini barista kita satu dan ini tim barista yang perempuannya. Dan ini kita punya kopi khas. Namanya kopi kurma. Jadi setelah di grinder kopi tersebut dan ini kopi dicampur dengan kurma. Nah, ini langsung masukin. Ya. Ini kopi asli ya, bukan pondok kopi. Pondok kopi jauh. Nah, itu tadi kopinya. Kopi yang sudah dipres itu dia. Espresso, dan itu udah jadi espresso dan ini ditambah kurma. Pasti dengan susu ya. Nah, ini dia. Nih, kurma, susu, terus kurma lagi. Wah, pengen lo ya. Enak pokoknya, mantap ya. Ya bisa lah. Gue udah punya usaha begini udah secara otomatis bisa. Ini kopi-kopi yang kita punya gitu kan. Dan ini yang ini udah di roasting ya, sudah dibuat seperti ini dan ada yang black, ada yang medium, ada yang light ya. Dan kita kemudian dari sini nanti akan kita grinder. Nah, grinder nih, ini ada yang grindernya seperti ini, cuma tingkat kehalusannya tidak terlalu halus banget. Kemudian dan ini baru kalau grinder yang ini nih, nah oke. Sini, nah grinder yang ini nih, ini kita bisa ukur tingkat kehalusan kopinya, gitu ya. Tingkat kehalusan kopinya kita bisa ukur di sini. Nanti kopi tuang sini, press, kemudian di blend gitu kan. Kemudian sudah hasil, baru dimasukin ke mesin ini. Di mesin ini, kemudian di mesin ini nanti dibuat, ada alatnya. Nah kemudian dimasukin gini, di press, kemudian keluarlah espressonya, baru dicampurin ke sini. Wow, belajar lah, YouTube banyak. Sekarang kursus mau kursus apa di YouTube banyak. Mau jago main gitar, mau jago apa, udah banyak. Tinggal kita bagaimana kemauan, begitu doang. Seneng kopi apa ya? Tapi saya lebih seneng yang di mix. Jadi kopi dengan susu. Tapi kalau lagi posisi misalnya mau ngisi acara nih, pulang mau bawa mobil ngantuk, wah tuh kopi hitam. Itu kadang nggak pakai gula, udah hitam, enak banget. Bukan cuma pahit, enak banget. Tapi itu memang kita ngantuk. Saya nggak tahu sugesti atau memang benar, tapi memang ngerasa kalau udah minum kopi minimal agak bertahan mata seperti itu. Apalagi kalau lagi panas-panasnya kita cipratin ke mata, wah itu. Ya kan? Ini dia. Dan kita juga punya kopi signature kita adalah kopi kurma sama kopi gula aren, tetap ada. Tapi karena yang kopi gula aren sudah banyak orang yang buat seperti itu dan kayaknya nggak ada sesuatu dong gitu loh. Nah ini dia kopi kurma. Berhubung kita juga teman banyak para ustadz, ya alhamdulillah banyak juga yang suka ngirimin kurma. Jadi kurma kadang suka nggak modal. Dapat dari panitia dibagi kurma, dibawa ke sini. Ini racik sendiri awalnya ketika saya pengen coba buat kopi, tercetuslah kopi kurma gitu ya. Pas memang betul di rumah lagi ada kurma dan saya cobain, dan ini sama si Ririn ini ya, saya bikin, coba Rin kita buat, kita racik, kemudian awal nggak enak ya. Entah salahnya di mana gitu ya, kayaknya nggak pas. Oh nggak pas, itu bener. Akhirnya saya coba cari di YouTube, dan di YouTube ternyata sudah ada yang membuat ini, tapi memang beda dengan racikan kita. Akhirnya kita kita buat dan kita kerjain,
ternyata sudah dapat rasa yang pas, dan ini yang rencana akan kita pasarkan dan juga pakai cup-cup. Makanya saya bilang nggak ada yang mahal. Kalau modal tanpa tempat saja sudah bisa, asal ada ini, ada ini. Ini nggak mesti, ya, nggak mesti. Kalau kita nggak punya modal, cukup dengan kopi yang biasa, macam-macam. Tiap daerah punya khasnya kopi, tiap daerah punya khasnya kopi. Ini kita punya ada Robusta dari Bengkulu, Arabica dari Aceh, gitu kan. Ya, jadi macam-macam ya daerah di daerah Jawa Barat juga banyak gitu ya. Cuma memang tergantung sebetulnya pada prinsipnya buat orang-orang yang suka kopi biasanya tahu banget dia rasa dan sebagainya. Tapi kalau orang cuma sekedar datang pengen ya nikmatin happy kumpulnya doang, kadang-kadang nggak pernah tahu itu. Kadang disiapin kopi instan aja udah mau dia begitu. Gini apa namanya yang dari YouTube kita lihat gitu ya. Terkadang kan kita takaran YouTube tuh yang kita lihat bisa jadi dari yang dituangin kita nggak tahu secara rincinya berapa gitu. Kemudian gulanya yang seperti apa, kurmanya jenis apa, kan tidak gamblang gitu. Banyak orang-orang yang saya juga sempat ngebuat, saya buat sendiri ayam geprek. Saya bikin sendiri, sambelnya saya bikin sendiri karena lihat YouTube. Ya, kemudian ayamnya sendiri saya bikin ya, ayam kayak model-model biasa di tempat-tempat itu kan. Kayak gitu kan. Kentucky gitu kan, saya bikin ternyata hasilnya nggak maksimal. Ya saya ngerasa kayak seperti ada bumbu yang kurang saja gitu ya, nggak entahlah bagaimana. Cuma kenapa saya buat itu ya, saya iseng karena banyak waktu yang kosong. Akhirnya saya coba-coba gitu ya. Kemudian ini pun coba-coba dan karena coba-coba ya akhirnya adalah ini. Ntar pokoknya rasain aja. Kalau memang nggak enak nggak usah bayar karena memang datang nggak bayar kan gitu. Insya Allah pasti enak. Di daerah Jalan Raya Pos, ini jalan utama Jalan Raya Pos, persis depan kantor kecamatan. Nanti di sini nanti ada haltenya persis di depan kantor kecamatan, cuma geser dikit, dan sebelah kiri agak kisaran 50 meter ada kantor kelurahan juga, kelurahan dari Tapos. Dan kita tetap karena memang dekat kecamatan, kita juga nggak lepas dari pantauan gitu kan, karena di kecamatan sama di kelurahan suka nongkrong juga Satpol PP, itu yang kita khawatirkan. Jadi nah tetap kita punya ini tuh kayak pesan-pesan dari 3M-nya, menghindari COVID, ada iman, menjalankan, kemudian aman dan imun. Tetap cuci tangannya juga kita siapin, kita siapin, dan protokolnya tetap kita ikutin. Disinfektan kita punya, hand sanitizer kita punya. Jadi insya Allah kita tetap menjaga protokoler kesehatan. Karena apa? Dia juga pengen sehat, makanya tetap pakai protokoler kesehatan seperti itu.